Shalom, selamat pagi, salam kasih, salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Yang di rumah, yang di tempat kerja, dimanapun kamu berada, dalam kereta mungkin. Saat ini kita bersama-sama untuk mengadakan ibadah secara live stream online, dan kiranya kita semua diberkati lewat ibadah kita pada pagi ini. Sebelum kita memulakan kebaktian ini, saya ajak kita semua berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa, Tuhan yang kami kenal nama Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kesempatan kami pada pagi ini bersama-sama sekali lagi ya Bapa, untuk berkumpul memuji memuliakan Engkau. Karena hidup kami ini Tuhan adalah untuk-Mu, dan kami hidup karena Engkau ya Tuhan. Sebab Tuhan, kewajiban kami ya Bapa untuk senantiasa menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu, dan kewajiban kami Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Karena tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan yang lain. Yang kami sembah hanya Engkau Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau beri kepada kami sepanjang minggu-minggu hari-hari yang lalu. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melalui apa-apa. Kami tidak dapat melewati apa-apa. Karena kuasa-kuasa jahat sentiasa mengajar kami seperti harimau mengaum-ngaum, mencari lubang untuk merosakkan kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi karena setia-Mu ya Bapa menolong kami, menyertai kami, bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus Kristus, maka kami sentiasa hidup berkemenangan. Bapa, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa. Karena hidup kami ini ya Bapa sentiasa dalam pimpinan-Mu, di tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ampuni kami atas segala kesalahan kami, dosa-dosa yang kami telah lakukan Tuhan. Kami mengakui ya Bapa, kami penuh dengan kelemahan, kami berdosa ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami, agar kami layak di hadapan-Mu, kami layak bersama-sama dengan Engkau, sentiasa intim dengan Engkau. Kami layak menerima berkat, menerima kemuliaan dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami ini Tuhan sentiasa bersama-sama dengan Engkau, sentiasa mendengar suara-Mu. Roh-Mu Tuhan bekerja dalam hati kami, tinggal dalam hati kami, agar kami sentiasa kuat ya Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kami ini memuji Engkau. Layakan kami Tuhan, layakan kami, agar kami menerima berkat, kuasa, bahkan kekuatan lewat ibadah kami, lewat puji-pujian kami, lewat firman Tuhan yang kami nikmati bersama. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berada dimanapun saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau bertata dalam keluarga mereka, dalam hati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, di situ Engkau ada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyertai mereka dalam ibadah bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka yang mengalami kelemahan dulu Tuhan, Engkau kuatkan. Mereka yang punya pergumulan Tuhan, Engkau yang berikan jawaban. Engkau yang sedang mengalami penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan jamah mereka pada saat ini, agar mereka mendapat kesembuhan, kekuatan dari Engkau sendiri. Tuhan, mereka yang mengalami kesedihan karena seseorang yang telah meninggalkan mereka, Tuhan, Engkau berikan mereka penghiburan pada saat ini ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan untuk melalui hari-hari yang mendatang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami tidak melupakan mendoakan seluruh jemaat kami ya Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Engkau memberikan mereka pekerjaan sesuai dengan talenta, sesuai dengan berkat Engkau berikan mereka Tuhan, supaya hidup mereka berkecukupan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepimpinan seluruh baik gereja ini, baik kawasan, baik pusat, dimanapun Tuhan mereka berada, dimanapun kepimpinan gereja ya Tuhan, bahkan persekutuan gereja-gereja Malaysia ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, Engkau Tuhan yang bertakhta di setiap persekutuan kami, setiap organisasi kami ya Tuhan. Kami melihat dan kami sedar Tuhan keterbatasan dan kekurangan yang mereka alami hadapi pada saat ini Tuhan, baik dalam segi keuangan, baik dalam segi tenaga. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkati mereka, Engkau yang mencukupkan mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan kami yakin dengan sungguh, bila mana kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami, tanggung jawab kami kepada-Mu, Tuhan, Engkau melihat keperluan kami, dan Engkau akan mencukupkan kami dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kepimpinan
suara ini ya Bapa. Tuhan Engkau lah yang bertata. Tuhan Roh-Mu Tuhan bekerja dalam hati mereka. Roh-Mu Tuhan yang menguasai hati mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Agar anak-anak-Mu Tuhan tidak menjadi mangsa keadaan dunia ini ya Tuhan. Biarlah mereka Engkau pakai Tuhan untuk melindungi kami sebagai rakyat negara ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami andalkan Engkau Tuhan yang menguasai hati pikiran mereka. Biarlah mereka mendengar suara-Mu, mereka sensitif dengan suara-Mu ya Tuhan, supaya mereka bekerja, mereka melaksanakan tanggung jawab, takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami ya tidak lupa mendoakan seluruh penginjil pastor-pastor pada saat ini. Tuhan, dalam keterbatasan mereka Tuhan untuk melayani Engkau, maka tantangan iman mereka hadapi ya Tuhan, cabaran iman yang mereka lalui pada saat ini Tuhan, baik secara jasmani, baik secara rohani ya Tuhan. Kami selalu tangani mereka semuanya Bapa. Tuhan, Engkau yang menguasai, Engkau yang bertata, Engkau berikan mereka kuasa, berikan mereka hikmat, berikan kebijaksanaan, supaya mereka mampu melalui detik-detik saat-saat yang mencabar ini ya Tuhan, dengan penuh kesabaran ini, penuh kekuatan, agar mereka Tuhan tidak gantar, tidak takut menghadapi cabaran yang mendatang ini ya Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, Engkau mulai menyertai mereka dimanapun mereka berada. Engkau Immanuel ya Tuhan, menyertai dimanapun berada. Tuhan, cukupkan mereka dan segala sesuatu yang mereka perlukan. Tuhan, terima kasih. Puji Engkau ya Tuhan, kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sekali lagi Tuhan, kami sandarkan bahkan selalu tangan-Mu di badan kami pada saat ini Tuhan, dan Roh-Mu Tuhan menyertai kami bersama-sama. Tuhan, berkati kami di seluruh liturgi kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kuasa pasal kelamparan juga mengganggu kami dalam ibadat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami thanking semuanya. Hanyalah Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalam setiap persekutuan kami, setiap keluarga kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami angkat semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan SAB Pohon Batu yang ada di rumah maupun yang ada pada hari ini. Mari seajak kita memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini. Apapun keadaan kita, mari kita selalu mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita membuat beberapa pujian dan penyembahan kita, yaitu Ku Masuki Gerbangnya. Halamannya dengan
keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekarang anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang waktunya, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita menyanyikan pujian penyembahan, yaitu Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku,
bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau adalah satu-satunya Allah dan pengharapan dalam kehidupan kami. Kami imani Tuhan apa yang telah kami persembahkan lewat pengagungan kami terhadap Engkau Tuhan, memberi satu kesan yang baik dan terbesar dalam hidup kami, sehingga hanya kami melihat, memandang, fokus kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang memberi pertolongan Bapa. Pada pagi yang indah dan mulia ini Tuhan, kami bersyukur sebab sekali lagi kami Tuhan dapat diberikan kesempatan yang istimewa ini Tuhan, bagi kami bersama untuk menikmati berkat, kuasa, anugerah, dan firman Tuhan, di mana firman Tuhan inilah satu-satunya yang memberi kekuatan, pengharapan bagi kami sebagai orang yang mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Pada pagi ini Tuhan kami berdoa, di mana anak-anak Tuhan berada, baik yang bersama pada pagi hari ini di tempat ini, bahkan bersama di dalam online pada pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan terus menjamah setiap hati kami, dan kami siap membuka hati kami Tuhan untuk firman Tuhan ditaburkan. Hamba yakin dan percaya supaya bila mana kami mendapat firman Tuhan ini, ianya dapat memimpin kami, menunjuk kami Tuhan, bahkan membawa kami kepada jalan kebenaran ya Bapa. Oleh itu Tuhan kami serahkan agar setiap kehidupan kami akan diperkenankan oleh Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Ternyata hamba berdoa supaya Engkau terus menyatakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan, agar kami diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom dan selamat pagi. Salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersama dan bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Walaupun masih kita berada di dalam ibadah online, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati apapun ibadah kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan yang berbicara tentang lanjutan khotbah pada 2 sesi yang lalu. Dan pada sesi yang ketiga ini adalah kita belajar tentang doa kita atau doa orang percaya dijawab oleh Allah. Jadi kalau sudah Tima berbicara seperti ini, pasti ada sejak doa yang belum atau tidak dijawab oleh Tuhan. Oke. Mengenai dengan tema kita pada pagi hari ini menyentuh tentang kehidupan orang yang mengasihi, orang yang mengenal, orang yang percaya Tuhan. Menjadi satu peringatan dan janji Allah dalam doa kita kepada umatnya, yaitu mengenai dengan doa kita. Oke? Kita belajar tentang doa, dan ini menjadi suatu janji Allah kepada kita. Yang pertama, agar umatnya hidup melakukan hal yang benar dan mematuhi hukumnya. Yang kedua adalah agar umatnya hidup dalam doa. Yang ketiga, agar umatnya diperingatkan bahwa dosa adalah penghambat atau penghalang dalam doa dan keselamatan setiap yang percaya. Dan yang terakhir adalah doa adalah penggenapan daripada keselamatan kepada umatnya. Umatnya itu adalah berbicara tentang gereja Tuhan, berbicara tentang siapa kita. Oke, kita melihat bahwa penghalang doa adalah dalam Alkitab yaitu dosa, kejahatan dan kefasikan kita. Ini terdapat di dalam Yesaya 59 ayat pertama hingga ayat 3. Dan mari kita membuka firman Tuhan sebagai teks kita pada pagi hari ini dalam Yesaya 59 atau bab 59 ayat 1 hingga 3. Ayat pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dan ayat terakhir, ayat ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta. Kita melihat dalam ayat ini atau dalam Yesaya bab 59 ayat pertama hingga ayat ketiga berbicara tentang bagaimana penghalang doa kita terhadap kepada Tuhan. Walaupun mungkin selama ini sering atau selalu, bahkan kita pasti melakukan doa-doa kita, tapi menjadi satu penghalang dalam doa kita adalah dosa, kejahatan, kefasikan kita. Itulah Yesaya berbicara di dalam firman Tuhan ayat pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan ini berarti Tuhan tidak terbatas dengan setiap doa-doa kita. Dan apa yang Yesaya bicarakan juga bahwa yang menjadi pemisah atau hal yang merupakan menjadi pemisah antara kita dengan Allah ialah segala kejahatan. Juga terkait dengan bagaimana doa kita terhalang oleh sebab kejahatan kita. Maka kata firman Tuhan pada pagi hari ini disimpulkan daripada ayat pertama hingga ayat ketiga bahwa dosa sebagai pemisah kita dengan Allah.
kita melihat dosa menurut Alkitab. Oke, dosa menurut Alkitab di sini menceritakan bahwa atau mengatakan dosa itu adalah suatu pelanggaran. Suatu pelanggaran terhadap firman Allah. Terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, sesiapa yang berbuat dosa, dia melakukan keleluasaan, karena dosa itu perbuatan keleluasaan. Itu dalam versi Borneo, kitab versi Borneo. Tapi dalam terjemahan baru berkata bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bermakna di dalam doa kita terhalang karena dosa. Dan ayat yang kedua dalam 1 Yohanes 5 ayat 17, setiap perbuatan salah adalah dosa. Tetapi sesetengah dosa tidaklah mengakibatkan kematian. Kalau dengan ayat ini kita rasa bersyukur, karena setengah dosa tidak mengakibatkan kematian, di mana Tuhan memberi juga kesempatan kepada kita. Namun sebagai peringatan, menjadi penghalang bagi dosa, doa kita adalah dosa melanggar firman Tuhan. Itu menurut Alkitab. Oke, kita melihat syarat-syarat atau beberapa syarat doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, pasti kita mengerti dan belajar secara memahami firman Tuhan berbicara tentang doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Bermakna ada juga persyaratan. Atau kita belajar beberapa syarat doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus berdoa dengan iman. Adalah mungkin menjadi doa kita tidak dijawab oleh Tuhan oleh karena kita tidak berdoa dengan iman. Dalam Ibrani 11 ayat 6 berbicara demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenaan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam ayat 6e berkata, tetapi tanpa iman. Bermakna di dalam doa pun kita tidak beriman dalam doa kita, maka tidak mungkin, kata penulis Ibrani, orang itu juga berkenaan kepada Allah. Bermakna menjadi satu penghalang di dalam iman kita, di dalam doa kita adalah iman kita terhadap Tuhan. Oke, yang kedua, syarat yang kedua, doa kita dijawab oleh Tuhan, yaitu kita harus berdoa menurut kehendak Allah. Jadi ini kita diperingati bahwa adalah kita berdoa dengan tidak menurut kehendak kita sendiri. Pasti di dalam setiap doa kita itu adalah menyebut beberapa hal. Pasti sesuatu hal yang harus kita inginkan. Namun kembali kepada ayat 1 Yohanes 5 ayat 14 hingga 15 berbicara tentang doa harus menurut kehendak Allah. Ayat 14 dalam 1 Yohanes 5, kita dapat menghadap Allah dengan keyakinan bahwa Dia mengabulkan segala doa kita yang selaras dengan kehendak-Nya. Bermakna di dalam poin yang kedua ini, kita disarankan supaya kita harus berdoa menghadap dengan Allah dengan keyakinan. Kita yakin dengan setiap apa yang kita minta. Kita yakin dengan apa yang setiap kita inginkan kepada Tuhan. Namun kita tidak lupa bahwa setiap doa kita itu harus sama, harus sejajar, selaras dengan kehendak Allah, supaya dalam doa itu Tuhan akan mengabulkan doa kita. Oke, di dalam ayat 15 juga berbicara bahwa kita tahu bahwa Dia senantiasa mendengar permohonan kita ke hadirat-Nya, ketika juga
kita tahu juga bahwa Dia mengaruniakan apa yang kita minta daripadanya. Kita melihat dalam ayat 15 ini berbicara bahwa kita senantiasa, berarti kita selalu bahkan peka mendengar doa kita itu pasti didengar oleh Tuhan, sebab kita ada keyakinan. Maka berdoalah kita dengan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh. Sebab bukan dengan doa kita yang bagaimana atau keadaan doa kita, tetapi doa kita itu bergantung bila kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Maka pasti Tuhan mendengar. Tuhan senantiasa mendengar permohonan kita. Bahkan di dalam doa kita juga Allah mengaruniakan apa yang kita minta. Haleluya. Jadi terbukti bahwa di dalam doa kita itu pasti kita akan menurut ajaran, menurut perintah Tuhan dan bukan menurut kedagingan kita. Karena jika menurut kedagingan kita, jika boleh dan kalau boleh pun, dunia ini kita punya. Hal yang ketiga, syarat yang ketiga doa kita dijawab oleh Tuhan adalah kita harus berdoa dengan ucapan syukur atau bersyukur di dalam doa kita. Nah, dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata pertama di sana janganlah. Apa yang ditekankan oleh Paulus di sini bahwa tidak perlu kita khawatir sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen. Mengapa kita perlu khawatir? Walaupun mungkin bertahun-tahun sudah lama kita berdoa dalam beberapa hal, tetapi kita tidak lagi mendapat jawaban daripada doa kita. Apa yang kita pelajari sebagai penghalang doa kita? Pada awal pembicaraan firman Tuhan bahwa doa kita terhalang karena dosa-dosa kita. Tetapi di dalam ayat ini mengatakan bahwa tidak perlu kita khawatir tentang apapun juga. Artinya tidak perlu kita khawatir dengan apapun yang telah kita doakan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Berarti segala keinginan kita itu kita harus taruh, kita harus berikan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan doa-doa kita, dan kita berdoa dengan ucapan syukur. Kita percaya bahwa ucapan syukur itu adalah pada waktu juga ternyata doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan biarlah ucapan syukur kita juga itu lahir apabila doa kita belum atau tidak dijawab oleh Tuhan. Dan itulah menjadi gaya hidup ataupun konsep hidup orang percaya. Sikap orang percaya dalam berdoa adalah hal yang ketiga ini adalah mengucap syukur. Hal yang ketiga, syarat yang ketiga doa kita dijawab oleh Allah atau dijawab oleh Tuhan adalah kita harus berdoa dengan hati yang suci dan bersih. Karena dalam bangsa Israel pada waktu mereka datang kepada Allah di bait Allah pada ketika itu, bahwa mereka harus mempersembahkan korban persembahan dengan korban persembahan yang tidak bercacat celah, sehingga doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan, sehingga doa-doa mereka didengar oleh Tuhan. Sedemikian pada kita juga pada hari ini, persembahan yang benar kita itu adalah kehidupan kita. Bermakna hidup kita persembahkan adalah hidup tanpa dosa. Apa yang kita baca dalam Mazmur 66 ayat 18 hingga 19. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doaku, doa yang kuucapkan. Nah, kita melihat di sini bahwa satu pengakuan daripada Raja Daud sendiri, di mana Raja Daud adalah raja pilihan Tuhan, di mana Raja Daud adalah raja yang memerintah, berkuasa atas bangsa Israel.
Dan tetapi dalam masa yang sama, dia juga merendahkan diri. Dia juga harus berdoa, mempersembahkan hati yang suci dan bersih kepada Tuhan. Karena dia memperingati dalam ayat 18 kepada kita juga, bahwa seandainya atau sekiranya ada niat jahat dalam hati kita, bila pada waktu kita masa sukar, bila pada waktu kita masa dalam kesusahan, pasti kita mau mencari Tuhan. Kala-kala kita mencari sesuatu yang berharga. Tetapi apabila kita dalam zona selesai, dalam kesenangan, tidak ada kesusahan, maka mulai kendur kita untuk mencari Tuhan. Tetapi kita diperingatkan dalam ayat ini bahwa seandainya ada niat, bermakna apabila kita berdoa kepada Tuhan, lupakan segala hati yang tidak baik. Berarti persembahkanlah persembahan yang baik di hadapan Tuhan, supaya Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Jika ada niat jahat dalam hati kita, maka tentulah Tuhan tidak mampu mendengar. Karena bagaimana Tuhan mendengar? Sebab Tuhan melihat hati dahulu, bukan doa kita. Ayat 19 berkata bahwa sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang diucapkan. Kembali kepada ayat ini bahwa kita telah melupakan, kita telah meninggalkan dosa-dosa lain. Dan biarlah kita hidup suci, kudus, sebab Allah itu kudus. Rasul Petrus berkata bahwa biarlah kita mempersembahkan setiap kehidupan kita juga, sebab Allah itu kudus. Jadi kekudusan Tuhan, Dia mau supaya kita juga hidup dalam kekudusan. Maka apabila Allah telah mendengar, ini berarti kita telah hidup di dalam kekudusan, di dalam doa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Karena Allah itu kudus, maka kita juga harus hidup dalam kekudusan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dalam hal yang kelima, kita belajar bahwa syarat-syarat doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang kelima adalah kita harus berdoa dengan hidup benar di hadapan Allah Bapa kita. Di dalam Yakobus bab 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan satu sama lain, supaya kamu disembuhkan. Doa orang yang benar mempunyai kuasa yang hebat. Kalau kita melihat, memperhatikan ayat ini menjadi suatu ayat, mungkin ayat hafalan bagi kita. Apabila kita berdoa, doa orang benar besar kuasanya. Atau dengan ayat ini berkata doa orang yang benar mempunyai kuasa yang hebat atau luar biasa. Namun di sebaliknya ada doa orang yang tidak menimbulkan, yang tidak mengakibatkan kuasa daripada Allah, atas sebab tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi satu saranan bagi kita. Firman Tuhan berbicara dalam Yakobus 5 ayat 16 ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Hal yang keempat berkaitan dengan hal yang kelima ini. Bila kita tidak hidup dalam kebenaran, bila kita tidak hidup mengakui dosa kita, bermakna poin yang keempat tadi menjawab persoalan itu. Karena jika kita masih lagi tidak mengaku dosa, berarti ada sesuatu niat yang jahat di dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini memberi saranan kepada kita, hendaklah, bermakna menjadi suatu, kita harus meloncat, menjadi suatu loncatan. Kata ini menjadi suatu loncatan bagi kita agar kita saling mengaku dosa. Mengakui dosa sangat penting, karena ini adalah titik awal pemulihan dalam setiap kehidupan kita. Ini menjadi satu titik awal bagi doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan hal yang kedua, bila kita akan mengakui dosa kita, maka senanglah dan perlulah, bahkan kita akan melakukan doa terhadap orang lain. Karena apa yang Yesus ajarkan, bukan saja engkau mendoakan sesamamu, tetapi berdoalah juga terhadap musuh. Jadi itulah yang diajarkan oleh Tuhan.
maka kita harus berdoa dengan hidup yang benar di hadapan Allah Bapa, karena ini menjadi satu tindakan atau komitmen atau reaksi kita agar kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir, syarat yang terakhir atau syarat yang keenam, doa kita dijawab oleh Tuhan adalah kita harus berdoa dengan tetap di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, kita harus berdoa dengan tetap di dalam Kristus Yesus. Pasti setiap kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita percaya di dalam nama Tuhan Yesuslah duduk di kerajaan surga, bahkan duduk di dalam hati kita, menguasai kehidupan kita, bahkan yang mendatangkan mukjizat, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan kuasa Allah, bahkan menjawab doa-doa kita. Kita tetap berdoa di dalam Kristus Yesus. Terdapat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7. Ini perkataan Yesus, sekiranya kamu tetap di dalamku dan kata-kataku tetap di dalammu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, permohonan itu akan dikabulkan. Kita melihat, memperhati kata tetap. Kata tetap di sini adalah kita tidak beralih, kita tidak mudah terpengaruh, kita tidak mudah beranjak kepada sesuatu kepercayaan kita selain daripada Kristus Yesus. Bukan saja di dalam Tuhan Yesus, tetapi di dalam kata-kataku, bermakna firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Tuhan adalah diakibatkan oleh firman Tuhan. Maka inilah yang harus kita tampilkan, kehidupan kita di dalam Tuhan, karena kita mempercayai bahwa di dalam doa kita itu harus tetap di dalam Kristus Yesus. Di mana kata Yesus bahwa mintalah, bila kita di dalam Tuhan, bila kita tetap di dalam Tuhan, bila kita bersama di dalam Tuhan, bila kita bersama meyakinkan firman Tuhan, mintalah apa saja. Tetapi satu hal, kita harus bersabar. Kita menunggu apa yang Tuhan lakukan, apa jawaban Tuhan dalam doa kita. Ini menjadi suatu janji Allah, janji Yesus Kristus sendiri, bahwa untuk menjawab doa kita, namun Dia menuntut kita untuk tetap. Satu hal yang kita harus lakukan, kita harus tetap di dalam Dia. Oke, menjadi satu peringatan. Menjadi satu peringatan kepada kita adalah pada waktu hidup kita tidak lagi dijalani di dalam doa-doa kita, maka terjadi suatu kutukan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 33, kutukan Tuhan adalah terhadap rumah orang durjana, tetapi Dia memberkati kediaman orang benar. Puji Tuhan. Mari kita hidup sebagai orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita hidup sebagai orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam hal yang kedua, menjadi satu peringatan bagi kita bahwa Tuhan itu jauh, atau Tuhan itu tidak tinggal dengan kita. Adalah satu menjadi bahaya dalam kehidupan kita bila kita tidak tinggal di dalam Kristus. Maka kita tidak tinggal di dalam Kristus, apa yang Tuhan lakukan? Aku akan memotong, aku akan membuang, bahkan tidak bersama-sama dengan kamu. Dalam Amsal 15 ayat 29, Tuhan jauh daripada orang benar yang Tuhan jauh daripada orang yang durjana, tetapi doa orang benar didengarnya. Kita mensyukuri bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari kita mengambil posisi yang benar, mengambil posisi yang tepat di dalam Kristus. Karena bila kita berada di posisi yang benar dan tepat, maka doa kita nyata, pasti dijawab oleh Tuhan. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, kita pelajari bahwa kita haruslah menjadi orang Kristen yang hidup dalam doa. Hal yang kedua adalah kita haruslah berdoa dengan penuh iman dan keyakinan kepada Allah.
Oke, hal yang ketiga adalah kita haruslah menjauhi dosa dan pelanggaran yang menjadi penghalang bagi setiap doa kita. Dan terakhir, bahwa kita haruslah takut akan Allah agar doa kita didengar atau dijawab oleh Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini sebab semua itu atas kebaikan Tuhan, anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Maka jika kita inginkan supaya setiap doa kita dijawab oleh Tuhan, maka biarlah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terpujilah Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang selalu memperhatikan setiap keperluan hidup kami Tuhan. Pada waktu kami berjalan dalam lembah kekelaman atau di tengah badai yang melemahkan iman kami Tuhan, pada waktu kami menghadapi saat-saat yang sukar, kami tahu bahwa ada tangan yang berkuasa, ada tangan yang mengangkat setiap kami. Tangan itulah yang berkuasa, yang terpaku di atas kayu salib, mengangkat setiap kami ya Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami yakin Tuhan bahwa itulah satu pengharapan kami, kebergantungan kami yang sangat luar biasa. Pada pagi ini Tuhan, kami mensyukuri atas berkat firman Tuhan. Kami harus belajar ya Bapa, bagaimana doa kami selama ini. Apakah doa kami sudah dijawab oleh Tuhan, atau apakah doa kami belum lagi dijawab oleh Tuhan? Bapa di surga, berikan kami hati yang penuh dengan kesabaran, kesabaran menanti akan hadirnya atau jawaban-jawaban doa kami Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa setiap doa kami pasti dijawab oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Ajar kami Tuhan untuk terus berdoa, karena doa ini adalah salah satu alat komunikasi kami Tuhan, alat yang boleh kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kami percaya doa ini menjadi satu alat yang dapat membahagiakan, bahkan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ajar kami senantiasa ya Bapa, supaya kami berjalan dalam terang Tuhan, supaya kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati kami Bapa, setiap jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu. Kami percaya biarlah kiranya kuasa daripada Roh Kudus menjamah setiap hati kami, supaya kami tidak berjalan dengan kesorangan Tuhan, tapi biarlah kami berjalan atas firman-Mu dan iman kami, karena kami percaya ada Roh Kudus yang menuntun sebagai penolong bagi kami Tuhan, penghibur bagi kami, supaya kami tidak jatuh tersandung dalam dosa kami Tuhan. Bapa, kami berdoa, apakah selama ini Tuhan doa-doa kami tidak terjawab? Mungkin karena dosa, kejahatan atau kefasikan kami yang kami tidak sadari selama ini Bapa. Hamba berdoa supaya ampuni kami. Kami sadar ya Bapa pada hari ini lewat firman-Mu supaya mengangkat kami, agar kami tidak lagi hidup berjalan dengan dosa, berjalan dengan kejahatan, berjalan dengan kefasikan hidup kami Tuhan. Tetapi ada sinar yang indah yang Tuhan nyatakan lewat firman-Mu, sehingga sinar itu menerangi setiap jalan hidup kami, supaya hidup kami tidak terpesong, tidak tersasar daripada jalan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, terpujilah Engkau. Dalam hal
bahkan situasi masa kini Tuhan. Kami begitu sangat terikat dengan beberapa hal, tetapi di dalam Engkau Tuhan, kami tidak terbatas sebab kami ada sukacita untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami tetap hidup terus melakukan segala kebenaran Tuhan, dan itulah kerinduan kami. Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, dimanapun mereka berada ketika ini Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-berkat Allah mengajari mereka dimanapun mereka berada. Berkati segala kehidupan mereka Tuhan, pekerjaan mereka, anak-anak mereka Tuhan yang bersekolah dan bahkan anak-anak yang kecil, supaya diberikan mereka pertumbuhan secara fisikal yang baik, yang sehat, dan dapat memuliakan Tuhan, dapat membahagiakan keluarga mereka ya Bapa. Kami berdoa mereka yang belum punya anak Tuhan terus memberkati kandungan mereka supaya mereka dapat menikmati berkat Allah pada waktu bila mana Tuhan janjikan. Berkati seluruh keluarga-keluarga jemaat Tuhan, bahkan keluarga saudara jemaat yang mendengar dimanapun mereka berada ketika ini Tuhan, supaya lingkupi kami dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu Tuhan, agar kami tidak terhindar daripada jalan-Mu Tuhan, tidak terpesong daripada jalan-Mu Tuhan, tetapi bawa kami Tuhan untuk terus hidup mengenal kasih Allah, sebab kasih Allah itulah yang mengalahkan segala dosa. Kasih itulah yang mengalahkan segala keberitan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya kiranya hanya di dalam Engkau saja, di dalam firman-Mu Tuhan, karena itulah janji-Mu Tuhan yang terbesar yang kami rindu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Hamba berdoa Tuhan sekali lagi, supaya apabila kami meneruskan kehidupan kami pada hari demi hari, sertai kami semua Tuhan, supaya kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa.